terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Bulan April menjadi awal merebaknya informasi COVID-19 di Mandailing Natal. Bahkan, Ketua DPRD Mandailing Natal sampai memulangkan pendatang dari luar Mandailing Natal yang bekerja di PT SMGP sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Kasus gaji honorer pun di bulan ini masih bergulir. Peristiwa yang terjadi pada bulan April tahun 2020. Di bulan April 2020, baru tiba di Madinah 17 karyawan PT SMGP dipulangkan. Baru tiba di Mandailing Natal sebanyak 17 orang pekerja perusahaan panas bumi milik geotermal yang beralamat di Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sore pada Senin 6 April dipulangkan langsung oleh anggota DPRD Mandailing Natal. Para pekerja ini dipulangkan dengan alasan agar masyarakat tidak resah karena mereka memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang terpapar virus corona. Di tanggal 16 bulan April 2020, sejumlah perusahaan besar masuk buku hitam DPRD Mandailing Natal. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis terlihat sangat kesal. Pasalnya, dari 23 perusahaan berbentuk PT yang diundang untuk rapat dalam agenda rapat penanganan masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19 yang berlangsung di Aula DPRD pada Kamis 16 April, hanya 6 perusahaan saja yang hadir di Gedung Rakyat DPRD Mandailing Natal. Inspektorat temukan 1 miliar rupiah kerugian negara di Pasar 5 Natal. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 di Desa Pasar 5 Kecamatan Natal. Kerugian itu mencapai 1 miliar lebih. Peristiwa berikutnya yang terjadi di bulan April 2020, pemblokiran sementara gaji guru honor TKS. Inspektorat sebut-sebut nama bupati. Nama Bupati Mandailing Natal Dr. Anus Dahlan Hasan Nasution disebut-sebut dalam rapat dengar pendapat lanjutan Komisi 1 DPRD Mandailing Natal bersama 3 instansi, yakni Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BKD. RDP lanjutan ini terkait gaji guru honorer TKS di akhir tahun 2019 yang sampai Januari 2020 belum dibayarkan. Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal Jamila SH pada RDP sebelumnya mengaku alasan gaji guru honorer TKS di akhir tahun 2019 belum dibayarkan karena adanya surat perintah inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan surat pemblokiran sementara rekening gaji honorer TKS di Bank Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Di bulan Mei 2020, dugaan praktik jual beli lapak di Pasar Baru yang menyeret oknum di Dinas Perindak Madinah mencuat. Kemudian di bulan ini, arah dukungan partai politik dalam menentukan pasangan yang akan diusung pada Pilkada Madinah juga mulai terlihat. peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 2020. Badai besar melanda pesisir pantai barat Natal.
Angin kencang serta hujan badai di wilayah pesisir pantai barat Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada sore 19 Mei membuat sejumlah fasilitas umum, rumah penduduk dan bangunan penginapan di pinggir pantai Kecamatan Natal rusak. Dibanderol hingga 10 juta, ada dugaan praktek jual beli lapak di Pasar Baru Panyabungan. Dugaan adanya praktek jual beli lapak di Pasar Baru Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal mencuat. Untuk satu lapak diduga diperjualbelikan dengan harga berkisar 5-10 juta rupiah. Salah satu pedagang di Pasar Baru yang enggan namanya disebut kepada Start News mengatakan ada sejumlah lapak yang sudah diperjualbelikan oleh oknum pejabat di Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal. DPP P3 keluarkan rekomendasi untuk pasangan Dahlan Aswin. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution Haji Aswin Parinduri pada Pilkada Mandailing Natal tahun 2020. Surat rekomendasi tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP P3 Dr. Anda Hajjah Ermalena dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani langsung diserahkan Ketua DPC P3 Mandailing Natal Haji Muhammad Dahdar kepada calon Wakil Bupati Haji Aswin Parinduri. Masih di bulan Mei, pelantikan PAW Ahmad Taufik Siregar resmi anggota DPRD Mandailing Natal. Di tengah wabah virus COVID-19, pergantian antar waktu terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ahmad Taufik Siregar dari Partai Kebangkitan Bangsa resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal masa jabatan 2019-2024, menggantikan Insinyur Zubair Lubis yang mengundurkan diri dari jabatannya. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Mandailing Natal digelar di ruang rapat paripurna pada Rabu 13 Mei 2020. Di tanggal 20 bulan Mei, DPC PKB Mandailing Natal kembali bagikan sembako. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB di bawah pimpinan Haji Abdul Muhaimin Iskandar melalui Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi di Panyabungan. Pada Rabu 20 Mei 2020, pembagian paket sembako ini merupakan bagian dari program PKB Peduli dan berbagi bantuan 300.000 paket sembako dan distribusi 1 juta masker kepada masyarakat untuk menanggulangi ekses pandemi COVID-19. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Bulan Juni menjadi satu bulan yang menguras tenaga, pikiran, dan emosi. Sebab di bulan ini ada kejadian pemblokiran jalan di Mandailing Natal serta kabar adanya warga Mandailing Natal yang positif virus corona. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2020. Akibat BLT, warga desa Hutapuli, Madinah, blokade jalan lintas Sumatera. Warga desa Hutapuli, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa 16 Juni 2020 memblokade jalan lintas Sumatera.
Alasan pemblokadean jalan ini ditengarai karena penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan kepala desa beserta aparat desa tidak sesuai aturan yang berlaku. PKS resmi berkoalisi dengan PKB, usung pasangan Suka pada Pilkada 2020. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung pasangan Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution bersama Atika Azmi Utami Nasution atau pasangan Suka pada Pilkada Mandailing Natal tahun 2020. PKS dan PKB yang masing-masing memiliki 4 kursi di DPRD Mandailing Natal dan telah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan Sukhairi Atika ke KPU sebagai calon bupati, wakil bupati Mandailing Natal pada Pilkada 2020. Untuk diketahui pada Maret 2020 lalu, DPP Partai Kebangkitan Bangsa terlebih dahulu menerbitkan rekomendasi. Masih di bulan Juni, mediasi tak berjalan baik, massa bakar kendaraan. Pemblokiran jalan lintas Sumatera di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal berakhir ricuh. Massa melempari petugas dengan batu dan membakar kendaraan roda 4 dan roda 2 yang ada di lokasi kejadian pada sore 29 Juni. Pantauan Start News, massa yang sejak pagi melakukan blokir Jalinsum sambil membakar ban bekas tidak menemui titik terang meski sudah dilakukan mediasi. Akhirnya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat mulai terjadi kericuhan. Demokrat usung Sobat Bair pada Pilkada Mandailing Natal. Partai Demokrat mengusung pasangan Haji Muhammad Sopwat Nasution dan Insinyur Haji Zubair Lubis sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk mengikuti Pilkada Madinah 2020. Kepastian dukungan itu diperoleh melalui surat rekomendasi dukungan yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Sopwat Nasution yang didampingi Insinyur Zubair Lubis di Jakarta pada Selasa 30 Juni di kantor DPP Partai Demokrat. Satu warga Kota Nopan dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui gugus tugas penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa pasien OTG inisial ARL 55 tahun asal Tangerang, Banten yang berkunjung ke desa Padang Bulan, Kecamatan Kota Nopan yang dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan dipastikan positif COVID-19. Dari hasil swab test, surat pernyataan hasil tes tersebut dikirim pada Kamis malam diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020